mendapatkan kilometer kerjanya informasinya sampai 50. Soalnya di sini kita disuruh ada 3 perintah. Pertama itu disuruh menghitung rata kecepatan mobil, yang kedua menghitung rata jarak dari tempat mobil, yang ketiga menghitung standar deviasi data jarak dari tempat mobil. Di sini disuruh menggunakan A untuk menghitung nilai dekat. Oke, yang kedua, berdasarkan tabel pada nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Awalnya ada 4 perintah. Yang pertama scatter plot dari data kecepatan jarak. Nanti dengan ini kita interpretasikan scatter plot yang udah diperoleh. Lanjut yang C, disuruh membuat histogram untuk data kecepatan mobilnya. Dan nantinya histogram itu akan kita interpretasikan yang udah diperoleh. Oke, soal yang terakhir, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Kalau soalnya disuruh menghitung koefisien ragaman ujian matematika dan bahasa Inggris. Oke, sebelumnya di sini untuk program yang kita masukkan di R itu sudah saya rangkum di sini. Jadi nanti ketika di program R-nya saya tinggal copy itu nomor 1 ABC, ada nomor 2 histogram dan scatter, yang ketiga menghitung nilai ujian Thomas. Oke, kita langsung saja ke aplikasi R Studio. Teman-teman bisa download di Google Chrome dan ketik saja R dulu nanti kita langsung saja ke soal yang pertama. Kita cari dulu data kecepatan mobil sama data jaraknya. Terus untuk copy di sini kita gunakan Ctrl C. Terus kita lihat ini udah salin. Lanjut kita ke soal yang A, disuruh menghitung data kecepatan. Kita copy, lanjut di sini dibuat Ctrl C. Nah, ini menghitung data kecepatan min turun kecepatan, jadi ini rata-rata kecepatannya 17,5. Oke, lanjut kita yang B, disuruh menghitung rata-rata jarak. Nah, udah keluar. Jadi menghitung rata-rata jarak ini dengan jarak itu 42,8. Oke, lanjut kita input lagi. Itu yang terakhir menghitung standar deviasi data jarak jarak untuk mobil, menghitung standar deviasi data jarak untuk mobil. Langsung saja ke VCR. Keluar. Jadi fungsi ini jawabannya 24,5. Soal yang satu udah selesai. Kita ada jawabannya. Sekarang kita mau sedikit dulu.
Oke, nomor 2, sama seperti yang nomor 1 tadi, kita salin dulu ini data kecepatan sama data jarak, Ctrl C, terus salin sama Ctrl C, udah. Lanjut, di sini kita disuruh buat scatter plot dari kecepatan data dan jarak. Jadi di sini hasilnya saya jelasin dulu. Jadi di sini ada plot kecepatan jarak, di sini ada main scatter plot kecepatan proses jarak. Jadi ini nanti judul dari scatter plotnya, untuk simbol x nya itu kecepatan, kilometer per jam, sumbu jarak dalam kurun meter. Untuk color aku pilih warna pink. Terus pecahannya itu butir-butir dari plot skaternya nanti itu sama bulat-bulat yang di skater. Oke, kita Ctrl C. Kesini enter dulu Ctrl V. Nah, ini keluar scatter plotnya sesuai tadi yang aku bilang, main scatter plot kecepatan versus jarak. Jadi nanti ini judulnya scatter plot kecepatan versus jarak. Warnanya pink, ini pink, ini jarak, terus ini kecepatan kilometer per jam. Oke, aku screenshot dulu. Oke, udah di screenshot. Lanjut ke yang buat histogram. Untuk histogram, di sini disuruh buatin histogram untuk kecepatan mobil. Jadi nanti judulnya itu histogram kecepatan mobil. Untuk sumbu X-nya yaitu kecepatan kilometer per jam. Untuk sumbu Y-nya itu frekuensi. Untuk colornya aku pilih light green. Untuk brakes-nya itu 10. Oke, lanjut. Kita Ctrl C. Enter. Enter. Ctrl V. Nah, ini udah keluar. Ini udah keluar histogramnya. Jadi ini judulnya tadi yang main histogram kecepatan mobil. Terus sumbu X-nya itu kecepatan kilometer per jam. Untuk sumbu Y-nya itu frekuensi. Untuk warna sesuai light green. Untuk brakes-nya itu 10. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Sebelumnya saya screenshot dulu untuk laporan PDF. Screenshot. Oke, udah. Kita lanjut ke soal yang nomor 3 atau yang terakhir. Di sini soalnya itu disuruh menghitung nilai bahasa Inggris, disuruh menghitung nilai matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, kita langsung copy aja di sini. Jadi di sini data ujian matematika rata-rata MTK-nya tadi 75, terus sampai yang tadi SD itu apa ya tadi ya? SD itu SD itu standar deviasi. Jadi standar deviasinya 10. Terus di sini juga ada data ujian bahasa Inggris. Nilai rata-rata bahasa Inggris itu 70. Standar deviasi bahasa Inggrisnya itu 8. Terus di sini juga ini CIF matematika, standar deviasi rata matematika dikali 100. Ini juga standar deviasi bahasa Inggris, rata-rata bahasa Inggris dikalikan 100. Oke, kita coba copy dulu.
Oh, salah. Ctrl V, salah Ctrl C. Lanjut kita copy di sini Ctrl V. Karena kode nomor 3 itu error, jadi aku di sini ketik manual aja. Data ujian matematika. Sebentar, hidupin lampu dulu. Data ujian matematika. Terus di sini aku jauh banget lompatnya. Ulang. Data ujian matematika, enter. Rata MTK-nya 75. Standar deviasinya 8. Oh, 10. 10. Lanjut data ujian bahasa Inggris. Data Bing itu 70. SD standar deviasi Bing itu 8. Enter. Tuh, tapi di sini keterangannya itu objek SD Bing not found. Error, nggak tahu. Lanjut koefisien keragaman dalam kurung persen. Koefisien keragaman dalam kurung persen. Oh, CVMTK kurung standar deviasi rata MTK tutup kurung sama dengan 100. Data MTK betul. Tuh, kok error ya? CV matematika. Coba aku yang di sini copy. Oh, dikali cina, bukan di
di sini tuh benar yang sesuai yang di dokumen. Jadi di sini ada data ujian matematika, rata-rata MTK-nya 75, standar deviasinya 10. Terus ada data ujian bahasa Inggris, rata-rata nilai bahasa Inggrisnya 70, terus standar deviasinya itu 8. Di sini ada koefisien keragaman, di sini ada CV matematika, standar deviasi rata-rata matematika dikali 100. Di sini ada CV Bing, standar deviasi bahasa Inggris, rata-rata bahasa Inggris dikali 100. Jadi nilai matematika Thomas itu koefisien keragaman ujian matematikanya itu 13,33%. Terus untuk yang bahasa Inggris 11,43%. Saya mau screenshot dulu. Sekian dari tugas 1 analisis dan visualisasi data yang setelah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan.